Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Najwa Ramadhani dari 12 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi bab evolusi. Apa itu evolusi? Istilah evolusi mengarah pada proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu lama. Menurut konsep evolusi biologi dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies sama yang hidup di masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan setiap spesies dapat mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, atau isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Selanjutnya kita bahas petunjuk-petunjuk adanya perubahan evolusi. Atau apa aja sih bukti-bukti dari perubahan evolusi itu? Yang pertama ada fosil. Jadi fosil itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Nah, dengan ditemukannya fosil, maka kita dapat mengetahui perkembangan pada makhluk hidup sebagai bukti terjadinya evolusi. Tapi fosil ini jarang ditemukan dalam keadaan utuh. Namun fosil terlengkap yang pernah ditemukan itu adalah fosil kuda. Nah, ini bisa menunjukkan adanya evolusi. Yang pertama ada Eohippus. Nah, jadi Eohippus ini adalah kuda yang ditemukan pada awal zaman Eosen, yaitu sekitar 50 juta tahun lalu. Nah, Eohippus itu adalah kuda yang berukuran 0,4 meter atau 40 cm, ya jadi sebesar kucing, dimana jumlah jari kakinya itu masih 4. Kalau sekarang kan jumlah jari kaki kuda 1. Lalu ada Mesohippus ditemukan pada akhir zaman Eosen sekitar 5 juta tahun yang lalu. Ukurannya 60 cm atau 0,6 meter. Dimana jumlah jari kakinya itu ada 3. Jadi sudah reduksi ya. Lalu ada Merychippus ditemukan sekitar pertengahan zaman Miocene, yaitu 15 juta tahun yang lalu. Ukurannya 1 meter dan jumlah jari kakinya itu masih 3. Tapi jari-jari terluarnya sudah mengalami reduksi. Lalu Reducliohippo ditemukan pada zaman Pleistocene sekitar 8 juta tahun yang lalu. Ukurannya 1,25 meter dan jumlah jari kakinya sudah 1. Lalu ada yang ditemukan 1 juta tahun yang lalu sampai saat ini, jadi udah zaman sekarang ukurannya 1,4 meter dan jumlah kakinya adalah 1. Jadi ternyata jumlah jari kakinya itu berbeda. Nah, ini terhadap kasih pada lingkungan. Jadi kalau kuda yang zaman-zaman Eosen ya zaman ke zaman Miocene itu jumlah jari kakinya 4 sama 3. Nah, itu dikarenakan adanya kondisi lingkungan. Itu masih berupa rawa-rawa. Kalau kuda zaman sekarang kan beradaptasi karena tinggal di padang rumput. Ada evolusi yang kedua, yaitu homologi. Apa itu homologi? Jadi kesamaan struktur tubuh organisme itu ternyata menunjukkan hubungan kekerabatan atau kesamaan asal-usul, di mana homologi itu menunjukkan bahwa perkembangan makhluk hidup ini berasal dari yang sama, lalu menghasilkan spesies-spesies yang berbeda karena fungsi organ tubuhnya berbeda. Nah, jadi intinya homologi itu memiliki struktur tubuh yang sama namun fungsinya yang berbeda. Contohnya, misal tangan manusia itu homolog dengan kaki depan kucing, lalu sirip paus dan juga sayap kelelawar. Misalnya tangan manusia dengan kaki depan kucing itu kan strukturnya sama, bisa kalian lihat ya, bahwa terdiri dari humerus, radius, ulna, kemudian carpa, metakarpal, dan pales. Atau jadi kaki kucing juga sama kayak gitu strukturnya. Jadi strukturnya sama namun fungsinya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan paus dan kelelawar. Keduanya memiliki struktur yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang satu untuk berenang yaitu sirip, dan yang kedua untuk terbang yaitu sayap kelelawarnya. Lalu ada analogi. Jadi analogi itu adalah kebalikan atau lawan dari homolog. Misal homolog itu struktur yang sama namun fungsinya yang berbeda, tapi kalau di analogi itu fungsinya yang sama namun strukturnya yang berbeda. Contohnya ada sayap lebah dan sayap serangga.
ya bisa disebut kupu-kupu dengan sayap burung, dan ini kan strukturnya pasti beda banget dong ya. Ini kelihatan berbeda tapi memiliki fungsi yang sama untuk terbang. Begitu juga dengan sirip paus, sirip hiu. Ingat, keduanya itu memiliki struktur tubuh yang berbeda namun fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk berenang. Jadi analogi ini menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda-beda, tetapi karena lingkungan hidupnya sama, akhirnya keduanya itu memiliki kesamaan fungsi organ tubuh. Bukti evolusi yang ketiga, ada perbandingan embriologi atau embriologi perbandingan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya perkembangan beberapa spesies makhluk hidup, di sini aku bahas yang vertebrata. Bisa dilihat ikan salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Kalian bisa lihat bentuknya itu sama, jadi menunjukkan bentuk dan struktur yang sama. Lalu lama-kelamaan mereka berkembang dan terlihat bahwa jadi berbeda-beda masing-masing spesiesnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.